Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Di kesempatan kali ini kita lanjut cerita part 2 dari Lingkar Tumbal Keluarga Kuntoro. Namun sebelum mulai bercerita, pastikan teman-teman support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan setiap video yang upload di channel ini. Gimana? Sudah siap? Kalau gitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Para warga tidak menyangka jika orang yang berada di dalam keranda tersebut adalah seorang tukang becak yang bernama Jawir. Dia menjadi korban teror lampor yang menyerang desa Ampiri. Wir, sudah aku bilang kamu gak mau nurut denganku. Semua orang di desa ini sudah paham. Kematian Jawir sendiri ternyata adalah sebab akibat dari apa yang ia lakukan sendiri. Ini bukanlah pertama kalinya para warga melarang siapapun untuk berkaitan dengan Pak Hendro. Sudah banyak korban yang memang berjatuhan ketika mengantarkan tamu ke depan rumah Pak Hendro, atau sekedar mengantarkannya dan menunjukkan rumah dari Pak Hendro sendiri. Namun sampai sekarang tidak ada salah seorang warga yang berani menyentuh atau mengusik Pak Hendro itu sendiri. Mereka sangat meyakini jika praktik pesugihan ini telah dilakukan semenjak kedua orang tuanya masih ada. Mereka menyebutnya sebagai Lingkar Tumbal Keluarga Kuntoro. Dita masih memperhatikan Mita yang sedang membaca Al-Quran di kamarnya. Baru kali ini Dita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang bergema di kamarnya sendiri. Mita segera menutup Al-Quran kecil yang dibawanya dari pesantren milik Ustadz Hambali. Ia kemudian melepaskan mukena dan menatap cermin yang ada di hadapannya. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menciptakanku dengan baik, maka perbaikilah akhlakku. Dita tampak asing mendengar doa yang baru saja diucapkan oleh Mita barusan. Pasalnya dia tidak pernah sedikit pun diberitahu terkait kedua orang tuanya terkait doa-doa tersebut. Emang kalau ngaca harus baca doa ya? Tanya Dita dengan wajah penuh penasaran. Iya mbak, supaya kita bersyukur atas wajah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Loh, tapi kan kamu cantik. Ah, mbak bisa aja, Mbak Dita juga cantik kok. Dita mendekati Mita yang sedang bercermin. Ia kemudian menatap cermin dan meminta untuk mengajari doa yang baru saja diucapkan oleh Mita. Coba ajari aku doa itu. Boleh mbak. Mita pun mengajari Dita bacaan doa bercermin secara perlahan. Namun tiba-tiba dari kamar Bu De Gusti terdengar suara teriakan yang sangat kencang hingga membuat Dita dan Mita kaget saat mendengar teriakan kencang itu. Tidak, wajahku! Dita dan Mita segera keluar dari kamarnya. Namun ketika mereka keluar dari kamar, Dita dan Mita juga terkejut saat melihat wajah dari Bu De Gusti memerah seperti habis terbakar sesuatu. Bu, wajah ibu kenapa? Tanya Dita. Bu De Gusti menatap Mita dengan tatapan yang tajam. Sepertinya ada sesuatu yang baru saja terjadi tak kala Mita mengajari Dita untuk membaca doa ketika menatap cermin. Namun Mita sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan wajah dari Bu De Gusti. Bu De Gusti pun kembali masuk ke kamarnya dan menutup pintu kamar dengan rapat dan menguncinya dari dalam. Mita hanya terdiam. Ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Rasa canggung pun akhirnya muncul. Mita seperti merasa ada sesuatu yang aneh yang berada di dalam rumah yang sekarang ia tinggali. Sore harinya Pak Hendro mengajak Mita untuk menuju ke sebuah tempat yang ada di desanya. Pak Hendro ingin mengenalkan Mita kepada saudara yang lain. Kamu sudah tahu Pak De Anto belum? Tanya Pak Hendro kepada Mita. Belum Pak De, emangnya Pak De Anto itu masih saudara Mita juga? Saudara kamu banyak di desa ini. Yang di luar kota cuma Pak Le Hambali, sisanya di desa ini semua. Loh, memangnya kakek punya anak berapa Pak De? Kakekmu itu punya anak 6. Oh, banyak ya? Pak De Hendro hanya terdiam. Ia kemudian melihat seorang pria sedang membungkuk dan berjalan ke arahnya dengan kedua tangan yang berada di belakangnya. Nah, itu Pak De Anto. Mita kemudian melihat Pak De Anto berjalan ke arahnya dengan tubuh yang sedikit membungkuk. Pak De Anto juga terkadang menatap ke sekitarnya seperti sedang memantau sesuatu yang ada di tiap rumah warga.
Bagaimana? Sudah dapat? Tanya Pak Dehendro. Belum. Aku ingin tanya kepadamu, Ndro. Kamu yang membuat ulah tah? Tanya Pak Deanto. Ulah apa? Aku diam saja. Lah, itu siapa anak perempuan ini? Tanya Pak Deanto kepada Mita. Oh, ini anaknya Darmo yang diasuh sama Hambali. Mita pun segera memperkenalkan diri kepada Pak Deanto. Assalamualaikum Pak De, aku Mita. Mita segera menyalami Pak Deanto, akan tetapi Pak Deanto sendiri hanya menerima jabatan salam dari Mita, tidak untuk menjawab salam yang baru saja ia ucapkan. Ya sudah, kamu langsung ke rumah, aku masih ada kerjaan yang belum selesai. Pak Deanto pun meninggalkan Mita dan juga Pak Hendro. Ia kembali berjalan dengan kedua tangan yang tepat berada di bagian punggung seperti sedang menggendong sesuatu. Lucu banget ya, ucap Pak Hendro tak kalah memperhatikan bagian belakang tubuh Pak Anto. Apa yang lucu Pak De? Oh enggak, maksudnya kamu lucu. Mita hanya terdiam. Ia tidak mengerti terkait apa yang baru saja dikatakan Pak Dehendro kepada dirinya. Mereka berdua pun kemudian melanjutkan perjalanan ke rumah Pak De Anto untuk bersilaturahmi dengan istri dari Pak De Anto yang bernama Bu Anti. Rumah Pak De Anto ternyata tidak terlalu jauh dari rumah Pak Dehendro. Ada keunikan tersendiri dari rumah yang dibangun oleh Pak De Anto. Warna cat rumahnya sangat variatif dan mengkombinasikan beberapa warna hingga menjadikan rumahnya sangat mencolok dibanding dengan rumah-rumah yang lain. Selain itu, dari luaran rumah Pak De Anto tampak lebih mewah dan besar dibandingkan rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Akan tetapi ada keanehan yang memang terlihat jelas di sekitaran rumah Pak De Anto. Di beberapa tempat di sekitar rumah tersebut terdapat beberapa gundukan tanah yang di dekatnya tertanam tanaman khusus yang biasanya digunakan untuk penanda sebagai tempat dikuburkan bayi yang meninggal karena keguguran. Terdapat 4 buah gundukan tanah lengkap dengan tanaman yang menjadi pertanda dari tempat tersebut. Ingin sekali rasanya Mita bertanya kepada Pak Dehendro, namun dia masih belum berani untuk membuka diri terlalu jauh karena dia masih sedikit canggung dengan apa yang akan dilakukannya. Setibanya di depan rumah Bu Anti, Pak Dehendro langsung mengetuk rumah Bu Anti. Mbak Anti. Tidak berselang lama, pintu langsung dibuka oleh seorang wanita tua yang bernama Mbak Anti. Hendro, ono opo? Mita terkejut saat melihat tubuh seorang wanita tersebut yang sudah kurus kering seperti orang yang sedang sakit. Badanmu kok kurusan, Mbak? Kamu tahu kan kenapa badanku seperti ini? Pak Dehendro hanya tersenyum. Lagi-lagi hal yang sulit untuk dicerna dalam pikiran Mita terus saja terjadi. Mungkin hal seperti ini hanya dimengerti oleh Pak Dehendro dan juga yang bersangkutan. Namun dilihat dari fisik Bu Anti, sepertinya ada sesuatu yang sangat mencurigakan. Pasalnya tubuhnya kurus bukan karena tidak diberi makan atau apapun. Ini siapa? Tanya Bu Anti. Kenalin Mbak, ini Mita, anak dari almarhum Darmo. Dia datang ke sini untuk mengunjungi saudara-saudaranya, ucap Pak Dehendro. Nama kamu bagus nak, ucap Bu Anti. Matur nuwun Bu. Kalau gitu mari silakan masuk. Mita dan Pak Dehendro pun dipersilakan masuk ke dalam rumah Bu Anti. Dan memang benar, bagian dalam dari rumah Pak De Anto dan Bu Anti tampak luar biasa megahnya. Percakapan mereka tidak bertahan lama. Pak Dehendro meminta untuk pamit terlebih dahulu karena sebentar lagi waktu surup akan tiba. Gak nunggu Bapak dulu? Tanya Bu Anti. Gak usah, Bapak juga lagi sibuk kerja kan? Pak Hendro hanya tersenyum. Ia tahu betul mengenai pekerjaan dari suami Bu Anti yang memang harus menelusuri tiap rumah warga pada sore hari. Hendro. Pak Hendro hanya terdiam. Dia tahu ada sesuatu yang ingin dikatakan oleh Bu Anti terkait pekerjaan suaminya itu. Tolong sadarkan kakakmu. Aku gak yakin jika dia berani meninggalkan pekerjaannya. Buktinya beberapa saat nanti kau akan menjadi kaya raya lagi kan? Mita hanya menyimak percakapan mereka berdua. Belum jelas apa yang dibicarakan oleh Pak Dehendro dan juga Bu Anti. Keduanya seperti membahas hal khusus yang memang Mita sendiri tidak mengetahuinya. Akhirnya Pak Hendro pun segera pamit pulang dan meninggalkan Bu Anti karena sebentar lagi waktu gelap akan tiba. Di pertengahan perjalanan, Pak Hendro menemui Pak De Anto yang berjalan dengan sempoyongan. Pak De, itu Pak De Anto kan? Udah biar aja, tubuhnya memang seperti itu jika habis kerja. Bekerja? Kerja apa memangnya?
Sudah, nanti kamu juga tahu. Pak De Hendro membiarkan Pak De Anto melewatinya. Mita yang melihat tubuh Pak De Anto sempoyongan merasa kasihan. Ia juga sempat berpikir apakah pekerjaan yang dilakukan Pak De Anto seberat itu. Namun semuanya berubah. Keesokan harinya hal yang tak terduga pun terjadi kepada Pak De Anto. Ia berhasil mendapatkan target yang ia inginkan. Hal yang sudah terjadi pun akhirnya berubah dengan sangat pesat setelah Mita berkunjung ke rumah Pak De Anto. Rumah dari Pak De Anto kedatangan banyak sekali orang-orang yang mengantarkan barang-barang yang dibelinya dari kota. Dimulai dari 1 unit motor, kulkas, dan bahkan rumah Pak De Anto ingin direnovasi agar terlihat lebih mewah. Padahal dari banyaknya rumah di sekitaran desa Ampiri, rumah Pak De Anto lah yang menjadi pusat perhatian para warga. Kehidupan Pak De Anto berubah total semenjak dirinya sering mengelilingi rumah warga tiap waktu sore. Sebenarnya istri dari Pak De Anto sendiri sudah mengingatkan terkait resiko yang ia lakukan. Namun Pak De Anto tetap cuek. Ia bahkan tidak memperdulikan istri maupun saudaranya sendiri seperti Pak De Hendro dan yang lainnya. Ditambah lagi hal-hal yang memang dia inginkan sudah terwujud semenjak dirinya mendapatkan target yang sesuai ia inginkan. Segala keinginannya yang terdahulu bisa terpenuhi dengan sekejap. Pak De Anto bahkan memberanikan diri untuk berkata sombong di hadapan Pak De Hendro karena pencapaiannya tersebut. Aku sudah bisa menyaingi Munro. Namun Pak De Hendro hanya tersenyum. Ia tahu kekayaan yang dimiliki oleh Pak De Anto hanyalah kekayaan yang bersifat sesaat dan titipan. Tidak mungkin hal tersebut akan berjalan dengan sempurna dan kekal abadi selamanya. Hingga akhirnya tepat di sore hari saat dimana Pak De Anto sedang berkeliling di sekitaran rumah warga, Mita melihat ada seorang anak kecil dengan memiliki tubuh yang berbeda seperti biasanya. Lalu telinga dari anak kecil yang tengah digendong oleh Pak De Anto benar-benar panjang dan tidak umum bentuknya. Mita yang melihat hal tersebut langsung menuju kamar Dita. Dita, ada manusia aneh. Manusia aneh? Iya, ada anak kecil tapi telinganya panjang gitu. Dita hanya terdiam. Ia tahu apa yang dilihat oleh Mita bukanlah seorang manusia. Dita pun langsung keluar dari kamarnya dan ingin melihat dengan jelas terkait sosok anak kecil aneh yang baru saja dikatakan oleh Mita kepadanya. Saat dimana mereka berdua ingin melihat anak kecil misterius tersebut, tiba-tiba Pak De Anto langsung menghilang dengan seketika. Percaya atau tidak percaya, Pak De Anto dengan gampang melakukan pesugihan jenis ini karena persyaratannya yang dianggap sangat mudah dan tidak ribet. Bisa dibilang pesugihan yang dilakukan oleh Pak De Anto tidak memerlukan tumbal atau apapun yang berkaitan dengan kematian. Syaratnya hanya satu, yaitu tuyul itu harus diberi wadah. Yang dimaksud dengan wadah di sini adalah si tuyul itu harus disusui setiap hari. Dan secara kebetulan Pak De Anto memiliki seorang istri bernama Bu Anti. Pak De Anto pun menjadikan Bu Anti sebagai wadah dari tuyul itu sendiri. Hingga akhirnya Bu Anti merasakan hal yang selama ini ia takutkan. Hampir setiap malam ia selalu mengeluh karena payudaranya seperti diremas-remas sesuatu. Bu Anti kira itu adalah tindakan suaminya yang ingin melakukan hubungan suami istri. Namun keanehan itu terjadi ketika muncul bekas gigitan di ujung payudara Bu Anti. Pak De Anto mengatakan bahwa dia tidak melakukan hal itu setiap hari. Selain itu muncul bekas luka aneh yang sedikit membengkak di area puting susu milik Bu Anti. Pak De Anto sengaja merahasiakan hal tersebut kepada istrinya. Karena dia tidak mau usahanya menjadi sia-sia ketika memberitahu kepada istrinya yang ternyata istrinya sendiri tidak menyetujui hal tersebut. Singkat cerita, semenjak Pak De Anto melakukan pesugihan itu, dia sering berjalan kaki menuju rumah warga dengan dalih untuk bersilaturahmi. Padahal faktanya Pak De Anto sedang berteksi lokasi rumah dengan harta yang banyak. Ia seringkali melihat satu persatu rumah warga. Selain itu, ia juga mencari tahu siapa saja yang panen padinya paling banyak. Disitulah Pak De Anto akan mengincar target dengan panen terbanyak. Setelah Pak De Anto berkeliling ke tiap rumah, ia mendapatkan seorang target. Korban pertamanya adalah Bapak Dirham. Pak Dirham pernah mendapati Pak De Anto main ke rumahnya pada sore hari. Awalnya Pak Dirham mengira Pak De Anto hanya sekedar bermain. Namun ternyata anak dari Pak Dirham bernama Bagus melihat sosok anak kecil botak dengan telinga yang panjang dan berlendir. Bagus pun ketakutan dan berteriak-teriak bahwa ada sosok anak kecil di belakang tubuh Pak De Anto. Pak Dirham yang melihat itu awalnya hanya biasa saja. Namun ketika malam hari dengan sekejap seluruh harta benda istrinya yaitu Bu Tuti menghilang dengan seketika. Perhiasan dan uang senilai 10 juta hilang begitu saja di lemari Bu Tuti.
Atas kejadian tersebut seluruh keluarga Pak Dirham geger akan hal itu. Akhirnya para warga menelusuri keluarga Pak Deanto. Namun anehnya tak ada tanda-tanda yang mendukung bahwa Pak Deanto yang mencuri seluruh hartanya. Warga kemudian beramai-ramai mendatangi rumah Pak Deanto. Mereka menuntut kepada Pak Deanto bahwa dialah dalang dari kehilangan uang dan perhiasan milik Pak Dirham dan Bu Tuti. Namun sebelum para warga berdatangan menuju rumahnya, Pak Deanto memberitahu kepada istrinya untuk berlindung dan menghindar dari kejaran warga. "Bu, kamu pakai mantel yang besar ya jika ada warga berdatangan," ucap Pak Deanto. "Memangnya kenapa, Pak?" tanya Bu Anti. "Sudah, dipakai saja," pinta Pak Deanto. Akhirnya Bu Anti pun menggunakan mantel besar yang ia miliki. Tepat setelah Bu Anti menggunakan mantel besar itu, seluruh warga berdatangan. Mereka menuntut pertanggungjawaban atas hilangnya uang dan perhiasan milik Pak Dirham dan Bu Tuti. Warga pun yang emosi terlebih dahulu langsung meminta kepada yang lainnya untuk segera membakar rumah Pak Deanto. "Bakar rumahnya, bakar!" ucap salah satu warga. "Pokoknya kampung ini harus bersih dari pesugihan," jelas warga yang lain. Namun sebelum para warga membakar rumahnya, Pak Deanto dan Bu Anti pun keluar. Mereka berdua terkejut ketika banyak warga mengangkat arit, golok, dan obor untuk mengepung keduanya. Sebentar, ada apa ini?" tanya Pak Deanto. "Sudah Pak, jangan banyak bicara. Kalian berdua melakukan pesugihan kan?" ucap salah satu warga. Ngawur kalian. Apa buktinya?" tanya Pak Deanto. Kemudian dibawalah Bagus, anak Pak Dirham, untuk mencari tuyul itu. Pak Dirham akhirnya menyuruh Bagus untuk mencari tuyul yang ia maksud. "Nak, coba kamu cari, ada nggak tuyulnya?" pinta Pak Dirham. Akhirnya Bagus pun dipersilakan untuk masuk ke seluruh ruangan rumah. Namun ketika dia mengecek ke seluruh ruangan, Bagus tidak menemukan tuyul tersebut. "Ada nggak tuyulnya?" tanya Pak Dirham. "Gak ada Pak," jawab Bagus. Para warga pun mulai kebingungan. Mereka saling bertanya-tanya, bagaimana bisa Bagus salah melihat tuyul tersebut. "Gak ada buktinya kan?" ucap Pak Deanto. Bu Anti kemudian menarik baju Pak Deanto dan mengatakan hal yang sangat mengejutkan. "Pak, payudaraku sakit," jelas Bu Anti. "Tahan sedikit, tunggu warga bubar," pinta Pak Deanto. Ternyata Pak Deanto menyuruh Bu Anti menggunakan mantel yang besar adalah untuk menutupi si tuyul dari pandangan Bagus. Akan tetapi tuyul yang disembunyikan di dalam mantel tersebut malah menggigit puting payudara dari Bu Anti. Dan untungnya bersamaan dengan itu para warga pun membubarkan diri. Rencana Pak Deanto berhasil dengan mulus. Namun setelah kejadian itu, istrinya sakit tidak jelas. Sudah diperiksa kemana-mana tapi tetap saja tak ada tanda-tanda kesembuhan. Alhasil ia pun meminta bantuan kepada Pak Hendro terkait solusi yang harus ia lakukan agar istrinya bisa sembuh. Malam itu juga Pak Deanto mendatangi rumah Pak Hendro. Kebetulan rumor tentang Pak Deanto melakukan sebuah pesugihan telah tersebar luas. Untuk menutupi semua itu, ia pun berlindung kepada Pak De Hendro agar diberikan pertolongan dari apa yang sudah ia lakukan dan meminta kepada Pak De Hendro untuk menyembuhkan istrinya. "Dro, aku mau minta bantuanmu. Bukannya kamu sudah lupa, semenjak kamu mencari kaya raya, kamu tidak ingat kepadaku. Tolong Dro, kali ini aku meminta bantuan kepadamu." "Ya sudah kalau begitu, aku akan membebaskan penderitaanmu dan juga penderitaan istrimu." Pak De Hendro pun meminta kepada Pak Deanto untuk meminum cairan yang sudah ia sediakan. "Minumlah ini, habiskan." "Ini, kamu ingin selamat atau tidak? Tapi jika aku meminum ini, bukankah nantinya aku yang lebih tahu darimu?" Pak Deanto sendiri merasa tak ada jalan satu-satunya selain menuruti apa yang diperintahkan oleh Pak De Hendro. Namun ternyata semua itu sudah direncanakan dalam-dalam oleh Pak De Hendro. Ia tidak ingin jika salah seorang dari keluarganya yang mampu menyaingi kekayaannya terlebih orang terdekatnya sendiri. Karena itulah ia ingin menjadikan Pak Deanto dan juga istrinya sebagai tumbal dari peliharaannya yang biasa diberikan tiap Rabu Kliwon. Dan benar saja, keesokan harinya hal yang tidak terduga pun terjadi. Lagi-lagi suara pengumuman akan kematian warga digaungkan di musala terdekat. "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal dunia Bapak Anto dan juga Ibu Anti."
Meninggalnya Pak Anto dan juga Bu Anti ini membuat kejutan yang luar biasa bagi warga sekitar. Pasalnya setelah jasad Pak Anto dan juga Bu Anti dikuburkan, rumah mereka terbakar dengan sendirinya. Mita yang mendapati hal-hal aneh di desa Ampiri pun hanya terdiam. Ia bahkan merasa tidak betah karena ada dua jenis kematian yang meninggal dengan cara yang sangat tidak wajar. Pak Hendro yang melihat Mita sedang termenung, ia pun kemudian mendekatinya dan mengatakan sesuatu kepada Mita. Dahulu ada juga orang yang ingin selamat, namun ia lebih dulu sekarat. Maksud Pak Ade apa? Kamu anak yang selamat dari itu, tapi tidak untuk kedua orang tuamu.